alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati selaku dosen sejarah peradaban Islam, yaitu Bu Maisanah MPDI, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini saya akan berusaha menjelaskan atau mempresentasikan keberadaan pendidikan Islam sesudah adanya budaya Islam. Kita pahami dulu yang pertama, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk menumbuhkan, mengembangkan, mengawasi, dan memperbaiki seluruh potensi fitrah manusia secara optimal dengan sadar dan terencana menurut hukum-hukum Allah yang ada di dalam maupun di dalam Al-Quran. Terus kemudian, keadaan pendidikan Islam sesudah adanya budaya Islam itu sangat jauh dengan sebelum adanya budaya Islam. Sebelum adanya budaya Islam, rakyat atau para penduduk di Indonesia itu banyak menyembah macam-macam Tuhan. Pertama, contohnya adalah menyembah berhala, kemudian ada yang menyembah binatang, kemudian menyembah pohon, dan lain sebagainya. Tetapi sesudah adanya budaya Islam, kemudian anak-anak menjadi belajar di tempat-tempat seperti masjid, surau, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam sesudah adanya budaya Islam dilakukan dalam sistem yang sangat sederhana. Pengajarannya diberikan dengan sistem halakoh yang dilakukan di tempat-tempat ibadah semacam masjid, musola, bahkan juga di rumah-rumah para ulama. Itu adalah jenis pendidikan atau teknis pendidikan yang dilakukan sesudah adanya budaya Islam masuk ke Indonesia. Kemudian itu adalah halakoh. Halakoh itu apa sih? Halakoh adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang membahas urusan-urusan keilmuan, khususnya ilmu agama. Contohnya, di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Buddha menjadi pesantren. Kemudian di Minangkabau mengambil surau sebagai peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam. Kemudian contohnya yang terakhir adalah di Aceh dengan mentransfer lembaga Meunasa sebagai lembaga pendidikan Islam. Itu adalah contoh di beberapa daerah yang mentransfer ilmunya atau ilmu keagamaannya melalui tempat-tempat yang sudah ada. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan semacam pesantren, surau, Meunasah, dan Dayah memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai Islam. Terjadi transfer ilmu, transfer nilai, dan transfer perbuatan sehingga mampu mencetak intelektual muslim Nusantara yang patut diperhitungkan dalam era peta pemikiran Islam. Ya, mungkin itu yang sangat singkat penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan makalah ataupun pengucapan kata-kata dari saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dan sanggahan bisa disampaikan pada sesi selanjutnya. Terima kasih.